Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Permata dengan NIM C1C0230048. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian yang berjudul penyusunan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Baiklah, saya langsung saja ke presentasi saya kali ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang penyusunan hasil penelitian. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Dengan demikian, isi laporan penelitian bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka pikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan. Penulisan laporan merupakan rangkaian kegiatan penelitian yang sangat penting dan menentukan dalam suatu kegiatan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ilmiah adalah untuk menemukan kebenaran relatif, menyusun teori atau pengetahuan baru. Terdapat 6 manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Yang pertama, ada penulis akan terlatih mengembangkan keterampilan membaca yang efektif, karena sebelum menulis karya ilmiah, ia mesti baca terlebih dahulu kepustakaan yang ada relevansinya dengan topik yang akan dibahas. Yang kedua, penulis akan terlatih menggabungkan hasil bacaan dari berbagai buku sumber, mengambil sarinya dan mengembangkannya ke tingkat pemikiran yang lebih matang. Yang ketiga, penulis akan berkenalan dengan kegiatan perpustakaan seperti mencatat bahan bacaan dalam katalog pengarang atau katalog judul buku. Yang keempat, penulis akan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara jelas dan sistematis. Yang kelima, penulis akan memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang terakhir, penulis turut memperluas cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Lalu kita masuk ke sistematika laporan penelitian. Inti dari laporan penelitian ada 3 bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Secara lengkap, sistematika laporan penelitian adalah: yang pertama itu sampul luar, yang kedua lembar pernyataan, yang ketiga lembar persetujuan dan pengesahan, yang keempat abstrak, yang kelima kata pengantar, selanjutnya daftar isi, lalu daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Lalu kita masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, definisi operasional. Lalu kita masuk ke bab 2, landasan teori, dan yang ketiga bab ketiga yaitu metode penelitian, yang berisi tentang pendekatan dan metode penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, analisis data, langkah-langkah penelitian. Lalu yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang kelima simpulan, implikasi, dan saran. Lalu yang terakhir daftar pustaka, lampiran-lampiran, lalu riwayat hidup penulis. Kita masuk ke pembahasan. Pembahasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pembahasan dalam penelitian kuantitatif. Upaya pembahasan dapat dilakukan dengan pembahasan teori maupun pembahasan metodologi. Pembahasan teori dilakukan dengan merujuk hasil penelitian itu pada teori-teori yang mendukungnya atau pada penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Yang kedua, tujuan pembahasan hasil penelitian. Yang pertama ada pembahasan untuk menyimpulkan dan meringkas. Yang kedua, pembahasan untuk menginterpretasi. Dan yang ketiga, mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teori. Yang keempat, mengaitkan kesesuaian hasil riset dengan hasil-hasil riset sebelumnya. Dan yang kelima, hasil penelitian dinilai akurat dan sangat krusial. Yang keenam, pembahasan untuk merekomendasi atau menerapkan. Dan yang ketujuh, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan-temuan penelitian. Dan yang terakhir, pembahasan untuk menyarankan. Kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan penelitian berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan, dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.
Pada umumnya, kesimpulan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kesimpulan utama, adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus berkaitan dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Dan yang kedua ada kesimpulan tambahan, adalah penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Lalu kita masuk ke tujuan kesimpulan, adalah untuk memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca, gunanya untuk mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Yang kedua, fungsi kesimpulan adalah untuk menjawab rumusan masalah atau berupa hasil pengajuan hipotesis yang didapatkan dalam bab pendahuluan. Kesimpulan penelitian bersifat konseptual dan harus terikat langsung dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kesimpulan juga dapat ditarik dan dari hasil pembahasan, namun yang benar-benar relevan. Pada tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang memerlukan hipotesis, maka kesimpulan harus dijelaskan seperti apakah hipotesis yang diajukan memperlihatkan kebenaran atau tidak. Lalu kita masuk ke jenis-jenis kesimpulan. Itu ada kesimpulan penelitian non-statistik atau kualitatif, yaitu penelitian penarik kesimpulan pada penelitian kualitatif dibandingkan dengan suatu standar atau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti. Kesimpulan yang mungkin dibuat berdasarkan kriteria atau standar yang ditentukan. Sedangkan kesimpulan penelitian kuantitatif atau statistik itu dapat digeneralisasikan pada populasi apabila dari sampel dapat diketahui bahwa populasinya berdistribusi normal. Apabila populasinya tidak berdistribusi normal, maka harus menggunakan statistik non-parametrik. Adapun langkah-langkah penyusunan kesimpulan, yang pertama itu menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberi ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Yang kedua, menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Dan yang terakhir, menjelaskan mengenai arti dan akibat dari akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritis maupun praktis. Lalu kita masuk ke saran. Saran adalah rekomendasi yang ditulis setelah kesimpulan, dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran adalah suatu yang diberikan pada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan, bukan berupa pendapat atau ditinjauan idealis pribadi peneliti. Saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kesepakatan objek. Saran yang diajukan hendaknya saran yang konstruktif dengan mengacu terpenuhnya beberapa persyaratan saran yang baik, yaitu yang pertama, diuraikan secara jelas, secara singkat dengan bahasa yang jelas. Lalu yang kedua, mempunyai sasaran objek yang jelas yang memiliki otoritas penerapan. Dan yang ketiga, disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Yang keempat, disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Dan yang terakhir, berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya kali ini. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Dalam menulis laporan peneliti, harus mengikuti aturan-aturan ilmiah, karena penelitian sendiri merupakan suatu kerja ilmiah sistematis. Pembuatan laporan penelitian biasanya terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir, di mana bagian awal memuat cover, judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan daftar tabel. Sedangkan bagian inti itu terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka dan kerangka teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan saran. Sedangkan bagian akhir memuat daftar pustaka, lampiran, dan daftar indeks.
Baiklah, sekian saja presentasi saya kali ini. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.